penghabisan inti atom sebagai bahan fusi, maka akan terjadi evolusi bintang menjadi katai putih. Nah, di mana setelah bintang kehabisan inti atom sebagai bahan bakar fusi, bintang mengalami kontraksi sehingga suhu inti akan meningkat. Ketika suhu inti meningkat, suhu inti bintang akan cukup melanjutkan proses fusi, kemudian bintang akan berekspansi kembali. Nah, proses kontraksi dan ekspansi ini berlangsung hingga elemen pada inti bintang tidak bisa mengalami fusi. Setelah itu bintang akan runtuh karena gaya gravitasi dirinya sendiri hingga mencapai keadaan di mana elektron menjadi degenerate dan menjadi katai putih. Nah, elektron degenerate pressure ini yang menjadi gaya pengimbang gravitasi pada katai putih untuk waktu yang sangat lama. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bintang itu berubah dari bentuk awalnya hingga menjadi katai putih, kita akan meninjau beberapa perbedaan antara bintang dan katai putih. Pada model struktur bintang, kita mengetahui bahwa materi penyusunnya bersifat non-degenerate. Nah, sedangkan pada model struktur katai putih karena densitasnya sangat tinggi, maka materi penyusunnya bersifat degenerate. Nah, pada model struktur bintang, kesetimbangan hidrostatis terjadi antara gravitasi diri dengan tekanan termal hasil fusi. Sedangkan pada model struktur katai putih, kesetimbangan hidrostatis antara gravitasi diri terjadi antara gravitasi diri dengan electron degeneracy pressure. Nah, pada model struktur bintang, temperatur itu memiliki peran yang sangat signifikan karena temperatur mempengaruhi bagaimana tekanan termal hasil fusi. Sedangkan pada struktur katai putih, temperatur tidak mempengaruhi itu secara langsung, namun densitaslah yang mempunyai peran pada electron degeneracy pressure. Nah, yang terakhir yaitu transfer energi dalam struktur bintang terjadi secara radiatif dan konvektif, sedangkan pada model struktur katai putih transfer energi terjadi secara konduktif. Nah, dari sini kita kemudian bisa mendapatkan persamaan model struktur bintang juga persamaan model struktur katai putih. Pada dasarnya persamaan model struktur bintang persamaan model struktur katai putih ini merupakan persamaan model struktur yang sama. Hanya saja pada model struktur katai putih yang digunakan hanya persamaan pertama dan kedua. Karena persamaan 3, 4, 5 itu dipengaruhi secara langsung oleh temperatur dan juga proses pembangkitan energi yang terjadi pada inti bintang itu sendiri. Nah, sedangkan pada model struktur katai putih kita melihat bahwa terdapat nilai dP per dero yang merupakan persamaan keadaan dari struktur katai putih. Nah, persamaan keadaan ini sendiri menjelaskan bagaimanakah nilai densitas itu mempengaruhi nilai tekanan yang mengimbangi tekanan dari gravitasi diri dari struktur katai putih sehingga kita mendapatkan persamaan model struktur katai putih. Nah, untuk itu kita memerlukan untuk menyelesaikan persamaan keadaan tersebut. Nah, persamaan keadaan sendiri ini secara umum sebenarnya adalah persamaan termodinamik yang menjelaskan keadaan suatu materi pada suatu kondisi fisik tertentu. Namun pada katai putih ini lebih khusus untuk menjelaskan bagaimana densitas dapat mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh electron degeneracy pressure. Nah, kita juga akhirnya bisa menurunkan persamaan keadaan katai putih menjadi 3 bentuk, yaitu keadaan relativistik, non-relativistik, dan ultra-relativistik. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan metode, bahkan berfokus pada persamaan keadaan yang relativistik. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan persamaan keadaan katai putih ini, barulah kita bisa menyelesaikan persamaan model struktur katai putih dan memodelkannya menggunakan metode numerik. Nah, kita bisa mendapatkan persamaan yang ada di pojok kanan atas, dan juga kita bisa memvariasikan beberapa besaran fisis, yaitu yang pertama densitas pusat, komposisi inti katai putih, persamaan keadaan, dan juga fungsi densitas yang menjadi penelitian utama pada penelitian saya ini. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah memiliki persamaan model struktur katai putih dan juga persamaan keadaan katai putih untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Namun untuk mempermudah proses komputasi, persamaan ini diubah menjadi bentuk tak berdimensi. Nah, di mana kemudian kita dapatkan nilai persamaan model struktur katai putih dalam bentuk berdimensi sama dengan dm per dx sama dengan x kuadrat kali q, di mana m adalah massa tak berdimensi, x adalah radius tak berdimensi, dan q adalah densitas katai putih tak berdimensi. Dan bentuk persamaan keduanya, dq per dx sama dengan min q m per x kuadrat gamma fungsi q, di mana gamma adalah fungsi yang dapat diselesaikan dengan keterangan di bawah. Nah, menggunakan persamaan ini kemudian kita menyelesaikannya secara sistematis menggunakan metode Runge-Kutta order 4 dan juga beberapa metode lainnya seperti metode Euler, metode Runge-Kutta order 2, dan sebagai metode utama yaitu metode Runge-Kutta order 4. Nah, dari sini kemudian akan masuk ke dalam proses algoritmanya. Yang pertama, secara umum adalah algoritma model struktur katai putih menjadi algoritma utama, di mana di sini hanya penyelesaian model struktur katai putih menggunakan metode Runge-Kutta 4 dan metode-metode lainnya, menggunakan lupin hingga mencapai konvergensi di mana nilai Q atau nilai densitas katai putih mendekati nilai 0 atau nilai densitas pada ruang hampa di alam semesta. Kemudian karena hasilnya tak berdimensi, maka akan dilakukan konversi menuju bentuk dengan satuan astronomis. Nah, kemudian pada diagram penyusunan relasi massa radius ini, algoritma ini hanya menambahkan
variasi nilai densitas pusat untuk dalam beberapa range tertentu, agar kita mendapatkan nilai massa dan radius pada KT putih untuk masing-masing iterasi permodelan struktur KT putih, algoritma model struktur KT putih yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah algoritma yang saya gunakan untuk menentukan konstanta fungsi densitas agar memenuhi syarat untuk menyusun model struktur KT putih. Kemudian kita masuk ke dalam hasilnya. Nah, untuk hasil yang saya tunjukkan ini adalah hasil profil densitas atau perbandingan antara radius dan densitas KT putih, di mana hasil pertama adalah hasil ketika saya melakukan hasil variasi densitas pusat, atau bisa di zoom, bisa dilihat seperti ini, di mana kita bisa melihat pada KT putih dengan densitas yang sangat tinggi, massa yang dihasilkan juga akan sangat tinggi. Namun, yang menarik adalah nilai radiusnya akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pada densitas pusat yang sangat tinggi, konvergensi terjadi lebih awal dibandingkan KT putih dengan densitas pusat yang lebih rendah. Hasil selanjutnya yaitu hasil variasi komposisi inti. Hasil ini juga sama seperti sebelumnya, di mana komposisi inti KT putih dengan komposisi yang lebih berat yaitu besi, itu akan memiliki nilai densitas pusat yang lebih tinggi. Nah, setelah itu akan mengalami konvergensi lebih awal, sehingga nilai radiusnya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai radius pada karbon dan oksigen, komposisi inti karbon oksigen. Selanjutnya pada variasi persamaan keadaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fokusan ini pada penelitian ini adalah untuk menggunakan persamaan keadaan relativistik. Namun kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan hasil yang profil densitas yang dihasilkan pada persamaan keadaan non relativistik maupun ultra relativistik. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke hasil relasi massa radius, di mana kita mendapatkan nilai massa di sumbu X dan juga nilai radius akhir pada sumbu Y. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan komposisi KT putih itu akan menghasilkan nilai radius yang berbeda, di mana nilai radius untuk inti karbon akan lebih besar dibandingkan pada inti besi. Nah, selain itu kita juga mendapati bahwa terdapat titik di mana KT putih akan memiliki nilai radius 0 dan massa pada titik tersebut adalah massa batas massa cerdas sekar limit. Nah, nilainya dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana untuk karbon oksigen adalah 1,441856, sedangkan pada besi adalah 1,367864. Selanjutnya yang terakhir ini adalah perbandingan antara relasi massa radius dengan hasil observasi yang didapatkan dari Sloan Digital Sky Survey White Dwarf Catalog. Bisa dilihat ya sebagian besar KT putih yang hasil observasi sudah memenuhi relasi massa radius yang saya susun, namun ada beberapa anomali yang ada pada sana. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian utamanya, yaitu adalah variasi fungsi densitas. Nah, fungsi densitas yang digunakan adalah 3 fungsi densitas tersebut, yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut menggunakan persamaan curve fitting, compress eksponensial, simple eksponensial, dan juga algebraic. Nah, pertama kita melakukan hasil uji fungsi densitas terlebih dahulu, di mana 3 persamaan fungsi densitas yang akan diujikan ini memiliki nilai densitas yang turun seiring bertambahnya nilai radius. Kemudian hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut, di mana nilai konstanta fungsi densitas yang dihasilkan adalah ada pada tabel di pojok kanan atas. Nah, untuk fungsi ini kita bisa melihat bahwa pemberian variasi fungsi densitas ini juga akan mempengaruhi hasil dari profil densitas dari model struktur KT putih yang saya susun. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita lakukan analisis curve fitting pada variasi fungsi densitas. Nah, pada variasi ini kita menggunakan 3 persamaan yang saya sebutkan tadi. Nah, dari 3 persamaan tersebut, nilai R square yang paling tinggi ada untuk masing-masing variasi fungsi densitas ini ada pada persamaan kompres eksponensial. Nah, hal ini sehingga menunjukkan bahwa untuk persamaan curve fitting yang paling pas adalah kompres eksponensial. Namun, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan nilai parameter fitting pada masing-masing variasi fungsi densitas yang membuktikan bahwa ada perbedaan antara masing-masing variasi fungsi densitas ini. Nah, namun yang menarik adalah untuk setiap masing-masing variasi fungsi densitas ini terjadi deviasi pada region akhir KT putih, sehingga perlu dilakukan pengujian curve fitting lebih lanjut menggunakan 2 persamaan curve fitting pada 2 region tersebut. Untuk persamaan curve fitting yang digunakan, yaitu yang pertama adalah kompres eksponensial pada titik X sama dengan 0 sampai X transisi, lalu pada X transisi sampai X permukaan. Nah, hasil yang ditunjukkan ini menunjukkan pada region pertama, pada region yang menggunakan kompres eksponensial, itu nilai R square lebih tinggi dibandingkan R square pada curve fitting yang single region. Namun pada region kedua, itu masih terlihat adanya deviasi ketika menggunakan persamaan simple eksponensial untuk persamaan curve fitting ya. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat 2 region pada kata putih yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama pada region keduanya, apakah yang membedakan antara 2 region ini. Maka dari itu, saya berangkat dari kesimpulan tadi, saya mengajukan 2 interpretasi adanya dual region ini. Interpretasi pertama yaitu kata putih memiliki struktur inti bintang dengan inti yang berelemen degenerate dan lapisan atmosfer dengan elemen non degenerate yang terjadi pada awal pembentukan pembentukan kata putih. Pada saat itu elemen yang sangat ringan akan mengapung atau mengalami proses difusi sehingga densitas pada elemen-elemen yang sangat ringan ini tidak cukup untuk menjadikan elemen tersebut menjadi degenerate sehingga terjadi 2 lapisan degenerate dan non degenerate. Nah, untuk interpretasi yang kedua, yaitu kata putih mengalami proses kristalisasi kolom yang bermula dari bagian pusat kata putih pada saat mengalami pendinginan. Nah, kristalisasi kolom ini sendiri adalah proses kristalisasi yang terjadi pada plasma yang memiliki densitas yang sangat tinggi. Nah, namun karena proses kristalisasi kolom ini juga sangat dipengaruhi oleh adanya temperatur, di mana kita bisa mendapatkannya dari parameter kolom ini. Ketika nilai parameter kolom lebih dari 175, kita mendapatkan bahwa bagian tersebut merupakan bagian yang sudah mengalami kristalisasi menjadi plasma padat. Sedangkan untuk yang nilai kurang dari 175 belum sampai pada fase tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan permodelan struktur kata putih yang saya susun ini masih belum tepat menggunakan interpretasi kedua ini juga. Disebabkan karena pada permodelan struktur kata putih saya tidak menggunakan temperatur sebagai model struktur kata putih, tidak. Sedangkan pada interpretasi 1, saya juga tidak bisa menggunakan model struktur kata putih saya untuk diinterpretasikan sebagai demikian karena saya hanya menggunakan asumsi bahwa kata putih merupakan objek dengan keadaan yang fully degenerate. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yang pertama dari hasil variasi besaran fisik didapatkan bahwa perubahan nilai densitas pusat kata putih menunjukkan korelasi nilai massa dan radius akhir berbanding lurus dengan densitas pusat sedangkan radius berbanding terbalik dengan nilai densitas pusat. Yang kedua, komposisi kata putih memiliki korelasi terhadap nilai massa dan radius kata putih dan mempengaruhi nilai massa sentrifugal limit pada relasi massa radius kata putih. Kemudian persamaan keadaan yang digunakan dalam menyelesaikan struktur kata putih menunjukkan adanya korelasi terhadap massa dan radius serta karakteristik profil densitas dan massa yang dihasilkan dari penyelesaian modul struktur kata putih. Relasi antara massa dan radius kata putih menunjukkan bahwa semakin besar nilai massa kata putih akan semakin kecil ukuran kata putih dengan yang dihasilkan dari model struktur kata putih. Pengujian variasi fungsi densitas terhadap model struktur kata putih tidak menunjukkan korelasi dengan karakteristik profil densitas dan massa model struktur kata putih secara signifikan, namun mengakibatkan adanya perubahan nilai parameter curve fitting yang menandakan perbedaan besarnya nilai perubahan profil densitas dan massa. Pada model dual region, variasi fungsi densitas juga menunjukkan korelasi pada titik radius di mana pembatas region pada kata putih berada. Yang terakhir yaitu hasil profil densitas yang didapatkan pada model struktur kata putih menunjukkan bahwa model tersebut fit terhadap persamaan kompleks eksponensial dengan deviasi pada bagian akhir profil densitas. 2 region yang dihasilkan pada model struktur kata putih pada penelitian ini mengarahkan penulis kepada 2 interpretasi bahwa yang pertama struktur kata putih merupakan struktur yang partially degenerate yang memiliki adanya lapisan dengan material non degenerate dan degenerate. Yang kedua yaitu struktur kata putih terbagi menjadi 2 lapisan yang dibagi berdasarkan fase kristalisasi yang terjadi pada lapisan tersebut. Nah, untuk saran dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memudahkan struktur kata putih dengan asumsi dan keadaan awal kata putih yang berbeda seperti melibatkan adanya pergerakan rotasi, efek magnetik dan keadaan kata putih lainnya. Yang kedua yaitu 2 region kata putih perlu dikaji lebih lanjut dan menggunakan asumsi baru yang lebih spesifik sehingga model struktur kata putih pada region tersebut dapat lebih akurat, terutama pada variasi persamaan keadaan dan fungsi densitas pada 2 region yang berbeda. Gitu. Lalu perlu juga dilakukan permodelan struktur kata putih dengan pengaruh besaran dan efek termodinamika pada struktur kata putih seperti transport energi internal kata putih dan juga fungsi luminositas kata putih. Penelitian terkait pengaruh proses kristalisasi pada penyusunan model struktur kata putih ini perlu dipertimbangkan lagi untuk ke depan. Nah, yang terakhir, perbandingan yang digunakan sebaiknya memiliki hasil kuantitatif, tidak hanya mengandalkan hasil penelitian kualitatif atau teori yang ada. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit ya, ini memang temponya sangat cepat, Mas Haji. Iya, Pak. Ya, sesi berikutnya adalah konfirmasi dan tanya jawab. Kami persilahkan siapa dulu nih, monggo Pak Edi atau Pak Eko? Saya izin boleh duluan nggak Pak Eko? Boleh Pak, boleh, monggo.